Pas orang nggak kepake di Indonesia banyak tingkah. Kamu itu kurang pinter, kurang cerdas kamu, Roy. Nggak pinter kamu. Roy Suryo dan kawan-kawan mulai khawatir Pak Jokowi mengambil tindakan hukum melaporkan orang-orang yang menuduhkan ijazahnya palsu ke polisi. Hal ini sangat-sangat ditanggapi positif oleh Roy Suryo. Roy Suryo mengatakan bahwa tindakan Pak Jokowi ini sangat-sangat ditunggu oleh mereka. Dan tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat. Selama ini kita melihat Pak Jokowi hanya diam dan melihat. Sepertinya Pak Jokowi sudah tidak sabar dan tidak ingin diam lagi. Beliau ingin menuntaskan semuanya. Hal itu bagus supaya kita masyarakat ini tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi di balik tanggapan positifnya Roy Suryo, ternyata Roy Suryo meminta bantuan kepada Pak Prabowo. Untuk selengkapnya kita langsung gas ke videonya. Mas Roy, Anda sudah mendengar Ya, informasi. selamat pagi, Mbak Adisti. Ya, Anda sudah mendapat informasi soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah orang terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Sebentar, ini Roy Suryo nge-freeze atau gimana ya kok kayak Anda seperti apa? iya ya. Iya, Oh, saya sudah mendengar. Jadi saya meskipun kami di tengah-tengah acara deklarasi di Gedung Juang, tapi alhamdulillah saya juga sempat tadi lihat live streaming ketika ada breaking news Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi sudah tidak ingin diam ya guys ya. Ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja dan nanti kita Tapi uji. sebenarnya gini loh kalau logikanya ya, kalau memang palsu, kenapa beliau bisa menjadi wali kota serta presiden? Dengan teknologi kita uji dengan kebenaran dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Itu aja, Mbak Adis. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadilah itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ya, ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa, ya. Kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau, ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan. Ini secara tidak langsung dari Suryo mengatakan ke Pak Prabowo ya supaya melirik mereka seperti itu. Oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap yang jawab membela kalau seperti kami itu akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Rocky Re. Royasu.
Bukan kejujuran Ini tanggapan dari masyarakat ya, guys. Kowe pernah jadi menteri, jadi jabat kowe iki ya korupsi we. Hah? Udah kalau udah jelek barunya memperbaiki diri, Roy Gatel. Kamu itu pasti masuk penjara, pasti. Nih. Tak bolong kupingku kene kowe ora mlebu penjara. Ya. Kowe rambutku tak cukur separuh iki. Nek kowe gak mlebu penjara. Pas orang nggak kepake di Indonesia banyak tingkah. Kamu itu kurang pinter, kurang cerdas kamu, Roy. Nggak pinter kamu. Mau jadi penjahat aja nggak pinter kamu itu. Goblok. Akhirnya kepanikan juga ya si maling panci. Minta tolong ke Pak Prabowo. Kalian yang bikin onar, kalian yang bikin rusuh, yang nyuruh kalian selidiki ijazah palsu Pak Joko siapa? Ada? Apa disuruh Pak Prabowo? Kan enggak. Jadi tanggung risiko lah kalau mau dipenjarakan. Gak mau dipenjarakan gitu, maksud lo? Udah buat rusuh, enak kali lah di gigi kau itu. Minta tolong noh sama Abah Anies kalian lah. Takutan kepanikan katanya pun sama rakyat kejujuran ya. Jujur apanya kau? Panci yang kemarin aja belum kau pulangkan. Maling panci sok ngomong jujur. Wih. Lawak kau Roy Suryo. Mampus kau kan. Takut ya takut lah, panik pastinya ya kan. Tuh Dokter Tipo mana? Sama Mbah Amin Rais sekunimu nggak mau dipenjarakan kok ketakutan. Nalo kena batu. Biar sama kau itu sama si Hasto. Kelihatan wajahnya itu kepanikan. Mewek dong, nangis dong. Makanya kalau sudah bermain-main api, ya tanggung risiko kebakaran kan. Sekarang kebakaran jenggot kau, Roy Suryo. Kecil kali lah kau. Makanya jangan sok cari onar ya. Jangan sok cari onar Kan ada kata-kata. lo nyuruh kau ngapain selidiki ijazah palsu Pak Jokowi. Nggak ada. Kalian aja Iya, pakai benar sih ya. penonton. Mohon izin stik Pak, dan mohon maaf sebelumnya. Saya sebagai masyarakat bawah hanya bisa menilai dan mengamati. Saat Anda menjadi seorang menteri, kenapa tidak Anda permasalahkan saat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menjabat sebagai wali kota Solo, bahkan menjadi gubernur DKI Jakarta. Pak, beliau sudah purna dan beliau sudah mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara ini. Percuma Pak punya ijazah, tapi kalau ijazahnya ini tidak berguna, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya bagi warga dan masyarakat Indonesia. Gitu. Kalau ada kepentingan-kepentingan secara pribadi, jangan bikin ontran-ontran atau kegaduhan warga negara Indonesia ini, Pak. Anda punya hak, tapi ingat, Bapak Presiden Joko Widodo itu dipilih oleh rakyat. Dan ada verifikasi dari KPU sehingga lolos untuk menjadi seorang calon gubernur, calon presiden. Gitu loh Pak. Wis enak adem ae Pak. Jadi ekonomi ini bisa baik. Kalau ontran-ontran kayak gini masyarakat ini mau dibawa kemana Pak? Anda ini dulu punya jabatan. Kenapa Anda tidak gunakan untuk mengintrospeksi? Saiki wis gak dadi sampean koyok ngene. Ngapunten lho Pak ya. Ini suara rakyat. Negara niki awak dhewe iki wis ayem, tentrem. Gak perlu dibuat ontran-ontran lagi ben masyarakat ini tenang dan makmur.
Kita sudah melihat videonya di mana Roy Suryo mengatakan bahwa tindakan yang diambil oleh Pak Jokowi itu bagus. Dan di video berikutnya di mana Pak Roy Suryo ini mengatakan ingin meminta bantuan kepada Pak Prabowo. Walaupun dikatakan secara tidak langsung ya guys, tapi kita sudah bisa menangkap apa tujuan dari Pak Roy Suryo ini. Dan tanggapan-tanggapan juga dari para netizen ada benarnya juga. Kenapa pas menjadi wali kota tidak diungkit? Ya, kenapa mereka sibuk untuk meriksa ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak? So, kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama. Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!